bisa menjadi pemimpin. Sedangkan Nabi Muhammad itu ciptaan Allah, Rasulullah, bukan berarti dia itu Tuhan. Oke, sekarang nggak usah bahas Tuhan, nggak usah bahas Tuhan. Kita kembali ke Rob. Kita kembali ke bahasa aslinya Rob. Kita kembali ke bahasa aslinya Rob, oke? Iya. Oke, tadi Nggak kamu usah sudah dibolak-balikan, Mas Edis. Mas Edis nggak usah begini membolak-balikan Mama dengan Kaila, begini. Tadi kan kamu sudah mengatakan Muhammad Rob, Allah Rob. Sekarang Ya. saya tanya, satu Rob Muhammad, satu lagi Rob Allah. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob itu memang artinya Tuhan dan Tuhan. Ya, berarti ada berapa Rob di sini? Berarti ada berapa Rob? Tuhan dan Tuhan itu sama. Cuma didefinisikan Gimana sih? ya. Bukan. Itu Kita jangan kembali ke definisi dulu. Saya tanya dulu, ada berapa Rob? Bukannya Tuhan, dia itu hanya Enggak, pemimpin. jangan balik ke situ lagi. Nanti kita debat kusir gini. Ada berapa Rob berarti? Gini aja Mas Edis ya, kita balik lagi ke judulnya Mas Edis. Kan sudah Mas saya Edis bilang kan. Sebentar dulu. Kan ujung-ujungnya Allah Tuhan, Muhammad juga Tuhan, betul? Iya. Nah, Tuhan, bahasa tapi Arabnya, kita sebentar, manusia. bahasa Arabnya Tuhan, jangan balik-balik Itu, lagi dong. Mas Edi. Bahasa Arabnya Tuhan tadi kan Rob, betul? Nah, sekarang tadi juga sudah kamu bilang Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Pertanyaan saya, ada berapa Rob di sini? Perbedaannya, saya mau Bukan, saya nanya ada berapa Rob di sini? Nah, saya punya dua perbedaan. Nah, berat kan? Berat. Sulit, saudara-saudara. Tuhan. Tuhan Iya, Maha. jangan gitu. Berarti ada berapa Rob? Gini aja dah, saya permudah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 2. Oke, 1 tambah 1 adalah 2. Muhammad Rob, Allah juga Rob. Berarti berapa Robnya? Tapi bisa didefinisikan. Iya, sebentar. Berapa Robnya? Mas Edis minta yang menciptakan atau yang Sebentar. memimpin. Berapa Robnya umat Islam? Saya tanya dulu, Mas Edis yang menciptakan. Makanya saya bilang Kaila, sesungguhnya Jawab dulu. kalian Jawab bahkan dulu tidak tahu pertanyaannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa gitu Mas Edis. Mas Edis itu harus bisa menanyakan ke saya. Yang saya minta Tuhan itu yang menciptakan. Masalahnya begini. Gini loh, Seperti itu, begini Mas Edis, Mama Kaila. pertanyaannya. Kita Mas kan Edis tadi ini sudah pertanyaan sepakat bahwa baik Tuhan sesungguhnya dalam bahasa Arab katanya itu cuma satu, yaitu Rob, betul? Rob. Oke, nah pertanyaan saya tadi kita sudah sama sepakat. Allah juga Rob, Muhammad pun juga Rob. Nah, Sekarang saya jelaskan. sebentar dulu, sama Mas sebelum Edis. dijelaskan gini, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti berapa Robnya orang Islam? Dengerin saya. Sekarang saya jawab ya. Saya mau jawab. Silakan. Rob, kan tadi saya bilang Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Rob. Nah, Mas Edis bilang Muhammad itu Tuhan atau Tuhan atau Allah kita ya. Nah, saya jawab ya, Muhammad itu memang Tuhan, tapi dia yang memimpin kita, bukannya menciptakan kita, tapi lain dengan Tuhan atau Allah atau Tuhan kita. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, sekarang beda. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, Nah, sekarang saya beda. tanya, emangnya Tuhan- Makanya saya emang bilang, Tuhan bisa kadang menciptakan Muhammad, kadang manusia? Rob. Makanya saya kemarin begini, sorry ya Mama Kaila ya. Kemarin saya bilang, Ya. kenapa Muhammad kadang dia Rob, kadang on, kadang off. Kenapa macam saklar? Ya enggak lah. Sekarang begini, enggak. Muhammad masih kamu masih mengakui bahwa Muhammad adalah Rob? Muhammad pemimpin. Ya, bahasa Arabnya Rob, betul? Iya, tapi bukannya menciptakan ya. Oke, Bukannya baik. menciptakan Berarti Muhammad Rob, betul? Tapi bukannya menciptakan manusia. Siapa bilang Muhammad pencipta? Bukan. Muhammad Ya, bukan berarti pencipta. Tuhan Muhammad saya hanya bisa manusia Allah. biasa, betul? Nah, ya. Oke, tapi dia Rob nggak? Kedudukannya sebagai Rob nggak? Itu tahu berarti Robnya saya yang Ya, menciptakan saya. makanya saya nggak nanya sang pencipta. Aduh, saya kan nanya Rob. Saya nanya Rob, ya. Pertanyaannya begini, Muhammad secara kaidah bahasa kedudukannya di dalam agama Islam sebagai Rob, betul? Iya, Robnya itu sebagai Rob. pemimpin. Oke, sebagai Rob. Oke. Iya, Allah sebagai pun sebagai Rob, betul? Iya, tapi dia sebagai sang pencipta.
Arti Rob di mana? Arti Rob itu apa? Tuhan atau Tuhan, tapi ada dua, pencipta dan pemimpin. Saya nggak nanya pencipta. Oh, itu makanya belajar lagi. Saya nggak nanya pencipta. Oke, begini. Di mana ada Rob? Lu lari dia. Tuhan yang ditanya. Aduh, gimana sih? Mama Kayla naik lagi. Tadi kok lari, sekarang mau naik lagi. Ayo, lanjut part kedua. Mama Kayla, silakan nyalakan kamera. Tadi kenapa kok pergi? Saya hilang. Kenapa? Sinyal saya hilang. Makanya saya minta alasan naik lagi. saja. Enggak, kalau saya Nyalakan kamera, ayo. naik lagi. Silakan. Tapi hati-hati loh, kalau kamu sering-seringan diskusi sama saya, nanti kamu inbox saya, Bang, saya mau sobat Kristen. Soalnya yang inbox saya barusan Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. barusan kemarin ada yang inbox saya, Bang. 5 bulan yang Enggak, lalu saya saya benci banget. Gini, Bang, Enggak. 5 bulan lalu Insya saya Allah. benci banget sama channelmu, Bang. Tapi sekarang saya Insya sudah masuk Allah. Kristen sama istri saya. Nauzubillah. Inbox saya dia. Ya, silakan. Mama Kayla, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar Bang. Silakan. Kita tunggu. Ya, sebelumnya saya bilang dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah saya yakin dengan agama saya. Jadi gini Mas Edis ya, Mas Ya. Edis. Mas Edis bilang robnya 2, orang Islam. Tadi kan begini ya. Coba kita pelan-pelan nih. Tadi Kayla sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa posisinya di dalam umat Islam sebagai Rob, betul? Iya. Oke. Allah pun posisinya kedudukannya di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob juga, betul? Ya. Nah, saya tanya, berarti berapakah Robnya umat Muslim? Saya jawab, tapi Mas Edis nggak usah menertawakan penjelasan saya Kalau karena ini yang berapa itu jawabannya bilangan. enggak, kita nggak pakai kayak gitu, kita definisikan. Tapi kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya. Bapak Mas Tuhan. Edis, ini 1 tambah 1 pertanyaannya sama dengan berapa ini? pembodohan. Saya balikin loh. Ayo. Dengar Mas Edis, Mas Gimana? Edis nggak bisa membodohkan seseorang dengan kata-kata penjebakan. Saya bilang ini kata-kata penjebakan. Mas Edis bisa dengar omongan saya nih ya. Saya bilangin buat yang di bawah juga yang bilang robnya manusia orang Islam itu 2. Ini saya bilangin sekarang. Tuhan dan Tuhan itu memang dalam arti kata satu, yaitu Rob. Ya, itu Rob. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, bukan sang pencipta. Bukan sang pencipta. Perasaan dari tadi kita nggak ada ngomongin sang pencipta loh. Kita ngomongin Rob. Kita ngomongin Rob dari tadi loh. Iya, iya. Nah, Mas Edis nanya kan, tuannya saya itu Allah apa Muhammad? Muhammad itu Rob atau bukan? Saya jawab, Muhammad itu pemimpin, bukan Tuhan. Rob bukan? Yang menciptakan. Iya, Rob yang bukan? menciptakan. Pemimpin. Iya, Rob atau Pemimpin bukan? yang umat Islam. Bukan Tuhan Allah yang menciptakan. Tuh, Oke, dengar. jadi Muhammad Rob bukan? Harus tahu Mas Edis. Mas Edis harus Begini. paham di situ. Oke, sudah bisa gantian saya bicara sekarang? Ya, silakan. Baik. Jadi, pertanyaannya kembali ke awal. Siapa tuannya orang Islam? Tadi Mama Kayla sudah menjawab. Allah, Tuan, Iya, dan Muhammad Allah. pun juga Tuan, betul? Sebagai pemimpin. Oke. Tuan ini kan masalahnya bahasa Indonesia. Nah, kita cek Iya. bahasa Arabnya adalah kata Rob, betul? Iya. Nah, sekarang Allah adalah Rob, Muhammad juga Rob. Nah, sekarang dalam yang jadi pertanyaan saya, berapakah jumlah Robnya orang Islam? Tetap kita keyakinan kita Islam itu robnya satu. Yang Nah, maha- makanya saya bilang berarti masih bingung Robnya yang mana. Mas sampai sekarang masih bingung yang mana Robnya. Enggak, kita nggak bingung, Justru kita mikirnya gini,
Yang namanya Tuhan itu ada yang memimpin. Pemimpin seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin kita. Bukan Iya, berarti Mama Kaila jangan balik-balik lagi ke situ. Sudah jelas kita di situ. Rob itu pertanyaannya begini loh. pembodohan. Rob itu artinya sesuatu yang ditaati, yang dipatuhi, yang kepadanya seseorang itu patuh, mengikuti, dipimpin. Seperti itu definisi Rob itu seperti itu. Betul? Bisa digarisbawahi, pemimpin bukan pencipta. Pemimpin bukan pencipta. Iya, saya setuju. Arti Rob itu bukan pencipta. Arti Rob itu pemimpin, seseorang yang diikuti, yang ditaati, yang kepadanya Anda mengikut. Betul? Iya. Nah, sekarang Allah Rob, Muhammad pun sebagai Rob. Betul? Tapi sebagai pemimpin ya, bukan Iya, Tuhan. sebagai pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob. Betul? Iya. Nah, sekarang berarti berapakah Robnya umat Islam? Tetap satu. Nah, makanya saya bilang sampai sekarang mereka belum ketahuan. Oke, sebentar. Waktu Allah jadi Rob, Muhammad jadi Rob juga nggak? Muhammad itu pemimpinnya. Iya, Allah itu waktu gini. Muhammad itu pernah berhenti nggak dia jadi Rob? Jangan pernah membolak-balikan, Mas Edis. Berat ini pertanyaan ini, saudara-saudara. Gini, kayak saya lihatnya begini loh. Kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan. Jadi on off macam saklar. Dan tadi saya udah bilang Muhammad Rob, tapi dia pemimpin, bukannya Rob sebagai. Betul. Makanya bukan saya sebagai bilang. Allah yang Maha menciptakan. Iya, Muhammad makanya itu saya bilang, dengar omongan saya, dengar, Mama Kaila, dengar omongan saya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Memang bukan Nah, dia. Allah Maha tapi Penciptanya. sebentar biar saya selesaikan. Tapi ada yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya memang dia pemimpin. Oke, dia Rob ya? Pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob. Iya, Rob Oke, sebagai Rob. pemimpin. Oke. Bukan Sebentar, pelan-pelan. Allah juga Rob, betul? Iya, tapi pemimpin. Oke, sebentar. Waktu Allah Rob, Muhammad juga Rob, berarti ada berapa Rob di sini? Allah itu menciptakan satu Rob. Makanya saya bilang, Mama Kaila, sesungguhnya kalian itu Robnya 2, tapi berubah jadi satu. Nah, ketika berubah jadi satu, jangan-jangan Muhammad itu adalah Allah juga. Nggak bisa begitu, Mas Edis. Oke, Mas kalau Edis begitu kenapa kok tiba-tiba Robnya jadi satu? Lah, Mas Edis nggak bisa bilang begitu dong tentang Islam. Muhammad kok Tuhannya Allah, kita Oke, itu gini aja dah. Pakai bahasa Indonesia dulu. Siapa yang memimpin umat Islam? Allah atau Muhammad? Yang memimpin umat Islam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah. Yang menciptakan, Sebentar. yang menciptakan Saya nggak bilang mencipta. Saya bilang memimpin. Yang memimpin Iya. umat Muslim, Allah apa Muhammad? Muhammad yang memimpin. Allah tidak memimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan. Bukan itu pertanyaan saya. Berarti Allah bukan pemimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan Muhammad Bukan untuk itu memimpin. yang saya tanya, Mama Kalia. Ini jawabannya. Berarti gini loh. Allah yang menciptakan Loh, ini bukan itu pertanyaan saya. Allah yang beragama Mama Kalia, Islam. saya tidak tanya siapa pencipta. Yang saya tanya, apakah Allah bukan pemimpin umat Muslim? Dia pencipta, jangan disamakan sama pemimpin. Dia Berarti dia bukan pemimpin. Dia pencipta. Muhammad Pemimpin itu bukan dia. Dia pemimpin Jadi bukan. Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk Bingung memimpin mereka. umat. Saya Mas Edis yang baik. bodoh. Bisa saya menjelaskan iman saya? Mas Edis yang bodoh. Mas Edis yang bodoh. Saya Oke, udah nggak masalah. Saya dikatakan apapun tidak masalah. Bisa saya menjelaskan Iya, iman saya sekarang? Kebodohan. Nggak, Pertanyaan bisa Mas nggak Edis sekarang saya kebodohan. bisa menjelaskan? Mas Edis sendiri. Dengar, bisa nggak sekarang saya gantian menjelaskan iman saya? Nggak perlu menjelaskan. Ketakutan nanti masuk Kristen dia. Bilang saja, nanti saya takut masuk Islam. Atau setidak-tidaknya nanti saya ketahuan mencontek iman kalian. Ya, Mas Edis, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya Kaila, tidak mau tahu. ketika umat Muslim berdoa,
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kepada siapa? Allah. Supaya dipimpin oleh Allah, betul? Supaya dipimpin oleh Rasulullah. Berarti Allah nggak memimpin? Allah yang menurunkan Nabi Muhammad. Enggak, sebentar. Allah memimpin nggak? Allah memimpin nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Nih Mas Edis tahu nggak? Mas Edis tuh sekarang udah kebingungan. Saya bilang. Saya nggak bingung. Saya nggak bingung kok. Dengar dulu. Kita minta sama Allah, ya Allah. Berikanlah kita hidayah, berikanlah kita jalan yang benar. Itu Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memimpin kita. Biar jadi umat yang benar. Oke, berarti tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu. Berarti jalan yang lurus itu siapa? Allah atau Nabi Muhammad? Muhammad diutus oleh Allah. Kita minta Berarti syafaat. yang mana? Jalan yang lurus yang mana? Allah apa Muhammad? Jalan yang lurus itu Allah turunkan Nabi Muhammad agar kita tetap taat kepada Allah. Jangan dimatikan kameranya. Begini. Berarti umat muslim itu ngikutin Allah apa ngikutin Muhammad? Kita keduanya, karena kita punya. Nah, kena loh. Berarti ada dua yang harus diikuti ya. Lah iya dong, ajaran Nabi Muhammad itu yang membawa kita. Makanya saya bilang mereka ini pengikut dua orang, pengikut Muhammad dan juga pengikut Allah, betul? Lah benar, karena Rasulullah kita itu. Nah, di Tapi dalam kan bukan Al-Quran tadi, barusan kita tadi udah setuju, sesuatu yang kepadanya kamu taat, sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, sesuatu yang kepadanya kamu tunduk, patuh, itu adalah Rob, betul atau tidak? Rob. Nih ya, berarti kepada siapa? Kepada siapa umat muslim merobkan dirinya? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu sama, kita minta syafaat. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau kita di Kristen, sebentar, biar saya ngomong dulu sama teman-teman Kristen saya gini. Jadi kalau kami di Kristen itu, kami nggak bingung. Gini, kami percaya bahwa Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi ruang dan waktu, ya kan? Dia langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya dia memimpin manusia? Bagaimana caranya dia menyelamatkan temannya itu menuntun manusia, memimpin manusia, menggembalakan manusia, firman-Nya, dan firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Nah, sementara kalian tuh sebenarnya mengamini konsep itu, tapi sayang Muhammad bukan firman Allah, tapi kalian mematuhi Muhammad seperti seolah-olah mematuhi firman Allah, padahal dia tidak bergelar kalimatullah, dia tidak bergelar firman Tuhan. Muhammad itu bahkan kadang dia kalau ngomong tuh suka salah. Percaya nggak kalau ngomong? Sebentar, percaya nggak kalau Muhammad ngomong suka salah? Mas Edis yang suka salah, otaknya ngawur. Lu, sebentar. Percaya atau tidak kalau Muhammad ngomong suka salah? Enggak. Oke, kalau sampai terbukti Muhammad suka salah, berarti ucapan Muhammad itu tidak selalu berasal dari Allah, betul nggak? Lu Edis yang suka salah omongan tuh lu. Ya, makanya saya buktikan. Setujukah kalau misalnya saya membuktikan? Lu Edis, lu tuh gak Bilang paham. saja, aduh jangan sekali takut saya nanti terbukti. Gitu gimana? Ayo, Oke, cepat, baik. ayo. Baik. Pada suatu waktu Muhammad itu pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Oke. Nah, ketika itu dia melihat para petani di situ menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, ditempel-tempel. Ya, supaya buahnya lebat. Nah, ketika Muhammad melihat itu, dia bilang, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Lalu perkataan Muhammad itu didengar oleh para petani kurma, karena yang ngomong ini adalah Rasul, maka Muhammadun abahadim tidaklah yang diucapkan Muhammad sebentar. Tidaklah wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya,
melainkan yang berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Karena yang ngomong Muhammad, mereka langsung patuh, ditinggalkan oleh mereka. Lalu beberapa lama berikutnya Muhammad datang lagi ke kebun kurma itu. Dilihat kurma itu hancur, berantakan, gak ada yang buah, gagal. Lalu Muhammad berkata, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ternyata akibat ngikutin perkataan Muhammad itu, mereka gagal panen. Muhammad salah ngomong. Nah sekarang bagaimana mungkin kamu percaya bahwa tidak yang keluar dari mulut Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di detik yang sama dia ngomong tuh salah. Makanya barang siapa yang taat kepadaku, Muhammad ngomong begitu dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah, menjadi dipertanyakan. Bagaimana mungkin taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, sementara orang-orang petani kurma yang taat kepada dia malah gagal panen. Makanya saya curiga gini, Mama Kaila, mumpung belum terlambat, besok-besok di akhirat jangan-jangan kamu juga kena prank. Loh, buktinya petani kurma sekarang belum telat, udah ada contohnya. Ini Mas Edis ngomong kayak begini nih pembodohan buat dirinya sendiri. Oke, coba bantahannya. Pembodohan buat dirinya Mas Edis Coba sendiri. bantahannya, silakan. Bantahan yang tentang tadi Nabi Muhammad. Ya, iya, Silakan. ya. Saya bilangin ke Mas Edis ya. Nggak ada yang namanya seperti itu. Berarti bohong, hadis itu bohong. Iya, buktinya sampai sekarang tuh pohon kurma kita makan, kemarin pulang umroh saya makan. Kok nggak nyambung, bukan itu ngomongin. Bukan, hadis itu betul atau tidak? Atau jangan-jangan tidak tahu? Atau Kenapa? cek dulu sebentar. Saya kasih waktu untuk mengeceknya. HP saya yang satunya lagi dicas. Baik, hadis itu saya pastikan hadis itu sahih, ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu diriwayatkan dalam banyak riwayat. Berarti ketika petani kurma mengikuti Muhammad, mereka menjadi sial, betul tidak? Enggak. Gagal panen berarti bagus. Iya, gak panen lagi besok karena nggak ngikutin Muhammad lagi. Kalau mereka ngikutin Muhammad terus, mereka gagal panen terus. Enggak. Oke, gini aja. Kalau ke hadis mungkin kamu nggak percaya, ke Quran aja. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Di situ Muhammad mengharamkan apa yang halal. Halal nih, barang halal sama dia diharamkan. Lalu ditegur dia, kenapa kamu berbuat itu? Demi menyenangkan hati istri-istrimu. Di dalam tafsir-tafsir dikatakan, karena Muhammad ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Ya kan? Nah, sekarang ketika dia mengharamkan yang sesungguhnya halal itu, terucap dari mulut dia itu, berarti dia mengucapkan kesalahan nggak?